Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Dari rekaman CCTV di sebuah rumah mewah di Kompleks Kafling Polri, Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat, seorang pelaku pencuri spion terekam saat beraksi Minggu dini hari. Pelaku meloncati pagar rumah mewah setinggi 2 meter, berjalan di atas kap mobil, lalu mematahkan sepasang kaca spion mobil SUV, dan hanya dalam hitungan detik kabur bersama satu pelaku lainnya yang menunggu di luar. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke pihak pengurus lingkungan, namun enggan melaporkannya ke polisi. Ahmad Safrudin dan Iriawan, petugas keamanan di Pasar Batang, Selasa siang harus berurusan dengan penyidik Satreskrim Polres Batang, Jawa Tengah. Keduanya nekat membobol sebuah kios sembako milik salah satu pedagang. Mereka diduga tak sekali ini saja menyatroni kios sembako, karena sebelumnya ada sejumlah pedagang yang kiosnya dibobol pencuri dan dikuras isinya hingga rugi jutaan rupiah. Namun pelaku tak pernah tertangkap meski pasar telah dipasang kamera pengawas CCTV. Identitas pelaku diketahui setelah korban menemukan barang bukti berupa tas yang berisi identitas milik pelaku yang tertinggal di dalam kios yang disatroni. Keduanya terancam hukuman 7 tahun penjara. Mobil jenis minibus milik Kepala SMP Negeri 5 Mamuju Tengah ini dibobol maling saat pemiliknya tengah mampir di jalan untuk main domino di Desa Topoyo, Mamuju Tengah, Selasa siang. Korban menjelaskan uang sebesar 96 juta rupiah yang digondol maling itu adalah dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan dana program Indonesia Pintar yang baru saja ia cairkan dari salah satu bank. Korban sadar kehilangan setelah ia membuka mobilnya, amplop dan tas berisi uang telah raib. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berada di TKP, mengumpulkan rekaman CCTV dan memeriksa pihak bank dan juga bendahara sekolah untuk memastikan kebenaran transaksi itu. Unit Reskrim Polsek Simokerto, Surabaya menangkap Pendik, seorang oknum wartawan, dan Zainal, cleaning service yang bekerja di RSUD Suwandi dalam kasus pencurian limbah medis B3 dan pemerasan. Berawal dari kasus pencurian limbah medis B3 yang dilakukan Zainal dan aksinya terekam kamera CCTV rumah sakit. Setelah diselidiki polisi, pencurian dan pembuangan limbah B3 di kawasan TPS Tambak Rejo itu atas ajakan Pendik. Pendik sengaja memanfaatkan Zainal untuk ambil untung dengan menciptakan pemberitaan hoax yang menyudutkan RSUD Suwandi. Keduanya terancam pasal tentang pencurian dengan pemberatan, pencemaran nama baik, dan berita hoax dengan ancaman hukuman 7 tahun 9 bulan penjara. Ulfa Ayu Nur Indah ditangkap unit reskrim Polsek Seibeduk di kampung halamannya Ngawi, Jawa Timur. Ayu kabur setelah 2 hari melahirkan bayinya di toilet dormitori di kawasan Panbil, Batam, tempatnya tinggal. Menurut polisi, pelaku membekap mulut bayi agar tak menangis dan sempat memotong tali pusat bayi. Pelaku lalu membungkus bayi yang masih bernafas itu dengan kantong plastik hitam dan membuangnya ke tong sampah. Keesokan harinya, seorang petugas kebersihan menemukan jasad bayi itu di kantong plastik hitam yang tertutup handuk berwarna merah. Polisi masih mendalami kasus pembuangan bayi itu. Ayah biologis dari bayi itu pun kini tengah diburu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Video amatir ini merekam saat petugas keamanan stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan berupaya menenangkan seorang ibu rumah tangga yang diduga hendak bunuh diri bersama bayinya Sabtu malam lalu. Ibu rumah tangga berinisial IS ini berontak dan menolak ditenangkan. Sementara petugas keamanan lain berhasil mengambil alih bayi dalam gendongan wanita berkerudung ini. Rekaman video amatir ini akhirnya viral di media sosial. Dari pemeriksaan polisi, wanita asal Lampung Selatan ini IS hendak coba bunuh diri dengan melompat dari peron ke jalur kereta saat suaminya membeli air mineral. Namun niatnya berhasil dicegah oleh petugas keamanan stasiun Pasar Minggu. IS diduga tertekan karena masalah pribadi dengan sang suami. Setelah dimediasi, IS akhirnya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.